kabar semuanya? Kenalin, kami adalah mahasiswa Universitas Bunda Mulia dan kami adalah kelompok 10. Sekarang, kami akan membahas teori pengurangan ketidakpastian dari mata kuliah Teori Komunikasi yang diajarkan oleh Miss Henelia Yulita SEMM.MIKOM. Nah, kalian penasaran kan? Selamat menyaksikan. Teori pengurangan ketidakpastian atau bisa juga disebut dengan uncertainty reduction. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana sebuah komunikasi digunakan untuk mengurangi sebuah ketidakpastian antara orang asing yang mencoba untuk berkomunikasi untuk pertama kalinya. Terdapat dua macam ketidakpastian yang kita hadapi. Yang pertama, ada yang namanya cognitive uncertainty, yaitu sebuah ketidakpastian yang melibatkan kepercayaan seseorang atau bahkan sikap dari orang itu sendiri. Lalu, yang kedua terdapat behavioral uncertainty, yaitu sebuah ketidakpastian yang melibatkan self-disclosure atau keterbukaan diri dari seseorang. Nah, poin penting dari hubungan komunikasi itu adalah bagaimana orang mau membahas atau melibatkan sebuah pertukaran informasi personal antara satu sama lain. Teori pengurangan ketidakpastian atau biasa disebut uncertainty reduction. Untuk mengetahui seseorang, Charles Banger menyarankan beberapa strategi. Yang pertama adalah strategi pasif. Apa itu strategi pasif? Strategi pasif adalah perilaku seseorang untuk mengetahui tingkah laku orang tersebut atau aktivitas yang dilakukannya, atau bisa juga mengamati perilaku orang tersebut dalam menghadapi situasi saat itu. Yang kedua adalah strategi aktif. Aktif di sini adalah menanyakan kepada beberapa orang lain untuk mengetahui perilaku orang tersebut, sifatnya, dan sebagainya, demi menghindari ketidakpastian, tetapi dengan cara yang tepat agar kita tidak disangka seperti ingin tahu sekali tentang orang tersebut. Lalu yang ketiga adalah strategi interaktif. Kepada orang yang bersangkutan atau yang berhubungan dengan kita harus sering bertanya atau saling tanya jawab untuk lebih mengetahui dan memahami. Jadi, perilaku ini dapat menghindari ketidakpastian. Itu teman-teman. Nah, kemudian kita akan melihat asumsi teori pengurangan ketidakpastian. Ada apa aja sih? Asumsi teori pengurangan ketidakpastian. Orang mengalami ketidakpastian dalam latar interpersonal. Ketidakpastian adalah suatu hal atau keadaan yang tidak mengenakan atau membuat stres kepada orang tersebut secara kognitif. Ketika orang asing saling bertemu, yang menjadi pusat perhatian mereka adalah untuk mengurangi ketidakpastian atau meningkatkan prediktabilitas mereka. Komunikasi interpersonal memiliki pengertian alat yang utama untuk mengurangi ketidakpastian tersebut. Kuantitas dan sifat informasi yang dibagi oleh orang akan berubah seiring berjalannya waktu. Sangat mungkin untuk menduga perilaku orang dengan menggunakan cara seperti hukum. Nah, abis itu kita lanjut ke aksioma teori pengurangan ketidakpastian. Apaan tuh? Yuk kita lihat. Aksioma teori pengurangan ketidakpastian. Aksioma merupakan kebenaran yang ditarik dari penelitian sebelumnya dan akal sehat. Aksioma 1, semakin sering berkomunikasi dengan lawan bicara dan berusaha untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya, ketidakpastian akan semakin berkurang. Aksioma 2, semakin kita mengekspresikan nonverbal kita kepada orang lain, maka itu akan dapat mengurangi ketidakpastian kita. Aksioma 3, semakin ketidakpastian kita tinggi, maka kita akan lebih banyak mencari informasi yang menurut kita belum lengkap guna mengurangi ketidakpastian kita. Aksioma 4, semakin ketidakpastian kita tinggi, maka isi dan juga keintiman kita dengan lawan bicara maka akan semakin berkurang. Aksioma kelima,
semakin tinggi ketidakpastian kita, maka tingkat resiprositas kita juga akan semakin meningkat. Aksioma keenam, semakin kita mempunyai kemiripan dalam isi pesan komunikasi, maka kita akan berkurang ketidakpastiannya. Aksioma ketujuh, semakin tinggi ketidakpastian kita, maka rasa tertarik kita terhadap lawan bicara akan semakin berkurang. Menurut Berger dan Calabrese dalam Western Canal 2017, beranggapan teori ini memiliki dua proses, yaitu proaktif dan juga retroaktif. Pengurangan ketidakpastian proaktif itu terjadi ketika seseorang berpikir tentang pilihan-pilihan komunikasi sebelum mereka melakukannya pada orang lain. Nah, kalau misalkan pengurangan retroaktif terdiri dari usaha-usaha untuk menjelaskan perilaku setelah pertemuan itu. Nah, berikut adalah kesimpulannya. Terdapat dua macam ketidakpastian, yaitu cognitive uncertainty dan behavioral uncertainty. Lalu terdapat tiga strategi untuk memperoleh informasi orang lain. Terdapat 6 asumsi, terdapat 7 aksioma, dan terdapat 2 proses dalam pengurangan ketidakpastian. Nah, itu semua adalah kesimpulan dan poin-poin penting dari teori pengurangan ketidakpastian. Nah lo, gimana? Udah mulai pada ngerti belum nih kawan? Paham? Atau paham nih? Eits, tapi tenang aja. Kalau kalian masih belum paham juga, simak aja video berikut ini. Soalnya, kalian bakal menyaksikan contoh dari teori pengurangan ketidakpastian. Jamin pasti bakal ngerti kok. Selamat menyaksikan. Guys, dosennya belum datang ya? Iya nih, dosennya belum datang. Kayaknya bakal telat join deh. Soalnya tadi aku dengar dia mau harus ke UBM dulu dan kebetulan macet. Hah, tau dari mana? Ya dari grup kelas kalian ada kan? Benar ada tahu, barusan aku cek ada. Di aku nggak ada deh. Bukannya kalian semua dari kelas 2 PIK 2? Hah, enggak, aku dari kelas 2 PIK 1. Iya, sama. Aku juga dari 2 PIK 1. Oh, beda ya. Aku kira sama semuanya ada di sini. Lah, berarti cuma aku sama Natail yang dari kelas 2 PIK 2. Iya, benar nih, ngomong-ngomong salam kenal ya semua. Kalian semua asalnya dari mana? Kalau aku sih dari Bandung. Aku sih di Jakarta, dekat sama UBM. Wah, sama nih. Aku juga dari Jakarta. Kebetulan berarti kita bertiga sama dong. Aku juga dari Jakarta. Wah, bisa gitu ya. Nanti kapan-kapan kita ketemuan di Kelapa Gading ya. Gimana? Boleh tuh. Tapi kasihan si Irfan nggak bisa ikut. Iya ya. Berarti cuma aku nih yang beda sendiri. Nggak apa-apa sih. Nanti rencana aku bulan Agustus mau ke Jakarta. Bagaimana kalau kita atur waktu untuk ngumpul? Seru nggak sih? Nah, ide bagus tuh, boleh. Baik, selamat siang anak-anak. Bapak minta maaf karena telah terlambat untuk join pada kelas hari ini sekitar 15 menitan. Saya mohon maaf karena khusus hari ini untuk mengajar itu harus datang ke UBM dan kebetulan tadi saya terkena macet ya. Dan sekarang saya sudah bisa join dan saya harap suara saya terdengar ya karena di sini cukup ramai dan semoga kalian semua bisa mendengar suara saya. Dan kalau gitu kita karena sudah terlambat sekitar 15 menitan, kita langsung aja ya. Kita langsung aja ngebahas materi yang kemarin yang masih belum selesai karena itu perlu 2 pertemuan. Jadi kita langsung aja lanjut. Oke. Baik, Pak.